Oke, jadi sebelum kita belajar, kakak minta satu orang buat mimpin doa lah. Ada yang mau kah? Zaini kah? Halo? Atau Iqbal mau mimpin doa? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi di sini cuman ada 4 orang lah. Tapi kada apa-apa, kita lanjut aja. Karena pertemuan ini pertemuan terakhir lawan kakak lah. Jadi kakak cuman diberi kesempatan 6 pertemuan dan ini pertemuan terakhir. Gitu. Jadi kakak rekam ini nih supaya yang lain nanti bisa nonton video pembelajaran hari ini. Kalaunya suara kakak putus-putus atau berisik, kasih tahu lah. Kita langsung aja belajar. Ini kelihatan lah. Kelihatan kah PPT-nya? Kelihatan nggak? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang teknik produksi animasi 2 dimensi. Yang pertama kita perlu ketahui kompetensi dasar sama kompetensi intinya. Kompetensi dasarnya menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi, terus membuat produk animasi 2 dimensi itu nanti mungkin sama Ibu Rahmah mungkin lah. Terus kompetensi intinya menjelaskan teknik produksi animasi 2 dimensi dan mengaplikasikan teknik animasi 2 dimensi. Yang di bawah itu merancang produk animasi 2 dimensi sama membuat produk animasi 2 dimensi itu kita kada belajar hari ini. Jadi kakak harap setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan sama mengaplikasikan teknik animasi 2 dimensi. Nah, materi pembelajaran kita terinti pada teknik produksi animasi 2 dimensi. Jadi seharusnya ada 3 poin. Yang sebelumnya tuh ada kalian harus mengetahui format-format, macam-macam format dari animasi 2 dimensi. Kayak kalau frame by frame itu kan ada apa tuh namanya, JPG, ada PNG gitu. Kalau Adobe Flash ada SWF. Kalau video ada MOV, ada MKV, ada MP4 gitu. Tapi itu bukan pembelajaran yang harus kalian ketahui benar. Soalnya kalian bisa explore sendiri masalah itu. Nah, jadi kita inti dari pembelajaran hari ini kita masuk ke teknik produksi animasi 2 dimensi aja. Lanjut. Nah, di teknik produksi animasi 2 dimensi itu ada 3 tahap nih. Ada pra-produksi, ada produksi, sama pasca produksi. Nah, tadi kakak kan nyuruh kalian buat baca-baca dulu tuh materi hari ini. Adalah yang sudah baca? Ada nggak? Halo guys. Adalah. Kalau kadang kan open juga. Pun Belum. beluman lah beritanya. Tapi kira-kira ada yang paham lah dari ketiga ini nih, ketiga tahap ini. Adakah? Sepertinya akan ada lah.
Kita lanjut aja. Ini ada 3 tahap lah, ini harus diingat nih 3 tahap nih. Ini secara mudahnya, praproduksi itu sebelum memproduksi animasi. Terus produksi ini lagi memproduksi animasi. Lalu ada pasca produksi setelah memproduksi animasi gitu. Ada sebelum, lagi mengerjakan, ada sesudah gitu. Kita lanjut ke tahap praproduksi atau sebelum memproduksi. Adalah tahap dilakukannya sejumlah persiapan pembuatan animasi. Tahapannya itu ada ide atau konsep, ada skenario, ada karakter, ada desain background, ada storyboard, ada pengambilan suara dan musik. Nah, kalian lihat di samping sini itu ada gambarannya tuh, step by stepnya. Pre-production atau pra-produksi atau sebelum memproduksi gitu. Ada ide atau konsep gitu. Jadi sebelum memproduksi itu, sebelum memproduksi animasi 2 dimensi itu harus ada idenya. Kalau kadada ya bikin apa nanti gitu. Terus setelah bikin ide, setelah ada idenya, itu dibuat cerita atau skenario lah, dibuat cerita gitu. Jadi di sini harus banyak kepala nih supaya ceritanya itu lebih bervariasi, idenya itu lebih banyak yang harus dibuat gitu. Terus setelah dari cerita ini masuk ke storyboard. Kalian sudah tahu storyboard ini, sebelumnya sudah belajar. Dari storyboard ini dibikin storyboard itu cuman bikin gambaran aja, kada ada animasinya. Jadi bikin gambaran, ini scene berapa, ini ada dialognya gitu, storyboard. Nah, setelah storyboard itu baru dianimasikan sedikit. Misalkan di adegan ini, kalau cuman gambar biasa itu orang kada paham, jadi dianimasikan sedikit supaya ada penjelasan lebih detail gitu, animatik namanya. Terus sampai sini nih, itu baru desain karakter, desain background, lalu pengambilan suara dan musik itu. Pengambilan suara ini harus dilakukan sebelum produksi lah, supaya nanti pas memproduksi itu cuman si pembuat animasi, si pembuat karakter, si pembuat model karakter itu cuman menyesuaikan lagi mulutnya tuh sama suara-suaranya gitu. Nah, ini tahap praproduksi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Sebelum kita lanjut ke tahap kedua, ada nggak yang ingin ditanyakan? Halo? Kayaknya kada ada lah. Kita lanjut. Nah, ini ide atau konsep itu berisi tentang jenis animasi apa yang ingin dibuat. Contohnya animasi ILM, animasi film pendek, animasi serial TV, dan lain-lain. Di ide atau konsep ini isinya itu konsep cerita atau sinopsis. Konsep cerita atau sinopsis ini kayak gambaran ceritanya tuh secara awal gitu, secara sedikit, supaya orang tahu aja nih film ini ada apa gitu, tanpa mengeluarkan spoiler. Terus ada konsep style atau gaya animasi. Kalau di prinsip animasi kemarin itu, ini penamaannya itu appeal, prinsip appeal. Jadi animasi atau karakter yang ingin kalian buat itu kayak apa gitu, entah orang sekali lihat itu ini anime gitu, sekali lihat orang ini karakter Disney gitu, itu appeal, konsep style atau gaya animasi gitu. Sama nih konsep style karakter karikatur, pebble, bebas, manga, realistis gitu, sama appeal juga. Terus lanjut, ada skenario. Skenario ini berisi penjelasan tertulis tentang cerita apa yang ingin ditampilkan di layar. Skenario meliputi 5W 1H gitu. Who, what, when, where, why, how. Apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana lokasi kejadiannya, mengapa terjadi, dan lain-lain gitu. Nah, ini contohnya, contoh skenario.
EXT suatu tempat siang, eksterior atau di luar tempat, di luar ruangan suatu tempat siang gitu. Pemainnya ada Puci, Tongtong, Tagor, Ijo. Di sini kalian sudah tahu nih when-nya itu kapan, siang gitu. Di luar tempat siang, di luar ruangan siang gitu. Ada who-nya nih, Puci, Tongtong, Tagor, Ijo gitu. Point of view, teknik pengambilan kamera dari penglihatan orang gitu. Tanaman tomat yang berjajar di situ. Buahnya terlihat kecil, cuman sebesar kelereng dan agak keriput layu. Lalu tampaklah kuci yang bengong melihat tanaman miliknya. Lalu tangannya terulur untuk memetik buah tomat itu dan memperlihatkannya dengan lebih cermat. Sini ada what-nya, ada semuanya lah. Jadi skenario itu mencakup 5W 1H tadi gitu. Lanjut, ada karakter. Menentukan jenis karakter, jenis style karakter yang ingin dibuat. Kayak tadi tuh ada karikatur, fable, style bebas gitu. Ada anime gitu. Bebas. Nah, karakter yang dihasilkan tuh biasanya protagonis, orang yang baik gitu, karakter utama yang baik. Ada antagonis, musuh. Ada karakter sidekick, teman, sahib, hewan peliharaan, benda milik karakter utama gitu. Bisa dilihat di sini ada Nobita sama Doraemon. Protagonisnya itu adalah si Nobita. Terus sidekick itu si Doraemon karena sering menemani si Nobita ini. Antagonisnya biasanya Giant sama Suneo gitu. Jadi harus ada karakter ini nih supaya ceritanya itu lebih intens, lebih bagus gitu. Kalau tanpa antagonis ya lancar-lancar aja dia, gak ada permasalahan gitu. Jadi orang bosan ngelihatnya. Ada antagonis ini untuk bikin masalah gitu supaya ada penyelesaian, supaya ada intensnya gitu. Itu ya karakter. Terus ada desain background, kalian sudah bikin kemarin tuh. Adalah latar belakang berupa tempat kejadian atau lokasi karakter dalam cerita. Background dapat berupa desain daerah, hutan, pedesaan, kota, rumah tempat tinggal karakter, sekolah, mall, kantor, dan lain-lain. Nih contohnya di samping ini desain background. Itu. Kalau ada di sini orang, misalkan objek, itu orangnya itu namanya foreground. Terus ada daun gugur di depan sini, misalkan, itu foreground juga. Yang belakang ini background gitu. Lanjut. Nah, storyboard merupakan sketsa yang dilengkapi keterangan dan sebagai panduan dalam pembuatan film animasi. Beberapa komponen dalam storyboard gambar, keterangan, sini keterangannya di bawah, kecil kadang kelihatan. Aksinya nih ada nih, adegan-adegannya. Dialog, seharusnya di sini ada dialog lah, dia ngomong-ngomong gitu. Waktu, time, sini. Nama scene, biasanya ada di atas sini nama scene-nya nih. Gitu. Jadi storyboard ini sangat pasti ada kalau pembuatan animasi atau film pasti ada juga storyboard. Entah itu film pendek, film panjang, blockbuster, ada pasti storyboard. Karena storyboard ini sangat-sangat membantu visualisasi terhadap nanti teknik kameranya kayak gimana gitu. Terus sama juga propertinya apa aja nanti gitu. Sangat membantu storyboard. Terus tahap kedua nih, tahap produksi. Yang pertama ada menganimasikan para karakter, yang kedua mengkomposisikan pada background, penambahan special effect, render, editing, penyatuan dengan mic dan dialog. Namun untuk mix baiknya dilakukan pada awal produksi sehingga suara dapat sinkron dengan gerakan bibir karakter. Itu yang kakak maksud tadilah, yang perekaman musik sama dialognya tadi di praproduksi. Ini maksudnya. Menganimasikan para karakter itu ya menganimasikan di tahap produksi ini, mengkomposisikan pada background, ya mengkomposisikan, penambahan special effect, terus render ini kalau kalian kada tahu
itu proses. Misalkan kalian sudah bikin animasinya nih, itu masih di project, masih di dalam aplikasinya. Untuk menjadikan sebuah video, sebuah output, hasilnya nanti itu namanya rendering. Biasanya lawas tuh kalau animasi kayak ini butuh mesin yang tinggi, mesin yang harap. Editing ini luas cakupannya, ada cuman nge-cut, cut dan trim gitu. Terus slow in, slow out, slow motion, itu di sini editing. Kalian bisa lihat di samping sini ada gambarannya. Itu layout dulu. Layout ini secara mudahnya itu kayak penempatan tiap-tiap karakter, entah itu karakter dan ini sih, dan apa itu namanya, kayak daun, kayak jalan gitu, kayak air gitu. Ini misalkan ada suatu background nih, kita kembali dulu. Nah, background seperti ini nih, kalau karakternya kita taruh di atas ini kan kada bagus tuh, kada sesuai dengan cerita misalkan. Walaupun bisa ceritanya diganti, orangnya terbang gitu, bisa. Kalau orangnya jalan dan kita taruh di atas ini, itu kan kada bagus, itu kada sesuai. Nah, maka penempatannya atau layoutnya itu harusnya di bawah sini orangnya gitu. Itu penempatan layout lah. Sama kayak pohon ini bagusnya ditaruh di mana nih, di jarang-jarang gini kah ditaruhnya, atau mepet-mepet gitu, itu di layout lah. Terus R&D, research and development, dari layout tadi itu di develop lagi tuh, dikembangkan lagi tuh bagusnya kayak gimana gitu. Ibaratnya ini kayak revisinya, tapi secara keseluruhan gitu. Terus modeling, bikin karakternya. Terus texturing, bikin skinnya. Kalau kalian pernah main game tembak-tembakan misalkan, itu kan ada skin baru misalkan. Nah, itu texturing namanya gitu. Diberi entah dikasih warna aja atau dikasih tekstur, itu texturing. Terus rigging atau setup, kalian pasti pernah dengar nih rigging nih. Itu kayak nambahin tulang pada karakter yang nantinya akan bisa digerakkan, kayak teknik animasi puppeteer, kayak wayang gitu. Nah, di samping ini animasinya, menganimasi pakai keyframe atau frame by frame gitu. Nah, sini kayak wayang lah, kayak puppeteer gitu. Nah, terus sampingnya ada virtual effect, dikasih efek-efek supaya lebih wah lah animasinya. Terus lighting ini sangat penting di semua aspek perkameraan gitu. Kalau ada kamera itu harus ada lampu, harus ada cahaya, karena kamera itu menangkap cahaya. Kalau kada ada cahayanya kada bakal kawa. Nah, hasilnya itu cuman hitam gitu. Maka dari itu lighting ini ada teknik-teknik penempatannya sendiri gitu. Jadi nggak asal taruh lightingnya. Terus rendering tadi sudah kakak jelaskan lah, jadi lanjut aja langsung. Nah, tahap ketiga yaitu post produksi atau setelah produksi. Itu menyatukan seluruh komponen hasil produksi, terus merapikan atau editing keseluruhan, mixing audio dan musiknya. Dan terakhir, mentransfer ke sistem standar stasiun TV atau standar yang lain, akan dijadikan media pemutar film animasi yang telah dibuat. Sebelum kakak jelaskan yang ini nih, yang samping kanan ini, kakak jelaskan dulu yang digambar. Compositing. Nah, compositing itu ada cut, ada trim, ada pokoknya mengatur-atur lah, mengatur scene-nya. Misalkan kayak scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 itu harusnya cuma 3 detik aja, jadi diatur tuh, di cut tuh 3 detik aja. Terus kalau teracak nih urutannya, itu tinggal diatur, ditaruh gitu, ditukar-tukar. Itu compositing namanya. Terus ada
dua dimensi virtual effect atau motion graphic. Itu kurang lebih sama saja sama virtual effect tadi, tapi ini lebih ke dua dimensinya. Kayak bikin intro kah gitu, kayak apa ya, kayak kalau dia gambar itu ada motion graphic yang pow gitu. Itu di sini. Terus ada color correction. Color correction ini secara gampangnya itu color grading lah. Itu intinya membuat warna pada animasi kita itu lebih enak dilihat, lebih bagus. Dan tiap warna-warna itu biasanya ada identitasnya sendiri. Kayak warna orange dan teal itu warna kayak biru laut lah. Orange dan teal itu lebih cenderung ke film misalkan. Ada warna yang cerah itu lebih ke iklan gitu. Itu punya identitasnya sendiri. Jadi color correction ini atau color grading ini sangat-sangat penting biasanya dalam segala hal, bukan hanya animasi, tapi bikin video biasa juga harusnya color grading ini dipakai gitu. Nah, terus final outputnya ini, hasilnya sudah jadi gitu. Terus kakak jelaskan sampai sini. Menyatukan seluruh komponen hasil produksi, itu compositing tadi. Merapikan atau editing keseluruhan sama compositing. Terus ada ini tadi, dua dimensi virtual effect, color correction. Nah, terus mixing audio dan musiknya. Jadi tiap film animasi atau tidak animasi itu kan pasti ada musik tuh, ada sound effect apa, pokoknya itulah, ada musiknya. Musik ini di mixing ini ibaratkan itu membuat suaranya itu lebih enak didengar di telinga. Jadi spektrum audio itu kan kayak detak jantung tuh, Nah, itu biasanya kalau kita rekaman itu ada yang spektrumnya itu tinggi sendiri, itu biasanya nusuk di telinga tuh, nyaring seorangan gitu musiknya. Nah, itu dikompresor namanya, ditekan dikit supaya yang nada tinggi tadi, spektrum yang tinggi tadi lebih menyesuaikan ke rata-rata tinggi dari spektrum yang lain gitu. Terus frekuensinya direndahin, disesuaikan gitu. Ada de-esser juga. De-esser itu kayak menghilangkan suara S yang gitu, nah kayak itu, menghilangkan suara itu. Itu mixing audio. Terus yang terakhir nih, mentransfer ke sistem standar stasiun TV atau standar yang lain, akan dijadikan media pemutar film animasi yang telah dibuat. Ini maksudnya tadi kan hasil animasi kita sudah ada nih, final outputnya nih, hasil kita. Tapi kita kan pengen memperlihatkan ke publik nih. Kalau ke YouTube kan cuman upload aja tuh, paling kita cuman merapikan di judul, kita cuman menyesuaikan ini buat 18 tahun ke atas atau kada gitu, metadata yang lainnya lah. Tapi kalau ke TV, kalau ke sinema atau bioskop, itu biasanya ada peraturannya sendiri lah. Kalau ke TV itu ada KPI yang menaungi penyiarannya, apakah video animasi ini sudah standarkah lawan peraturan KPI. Biasanya kalau KPI itu ditayangkan dulu baru dikoreksi, itu KPI lah. Beda lawan bioskop itu dikoreksi dulu baru tayang. Kalau di luar negeri itu biasanya rata-rata film-film apapun itu, entah ada pembunuhan kah, entah ada seksualnya kah, itu biasanya tayang-tayang aja, tapi punya rating masing-masing, rate masing-masing. Ada yang PG-13 itu buat 13 tahun, terus ada 21 ke atas gitu. Ada R-rate gitu buat yang sudah dewasa gitu.
Tapi kalau di Indonesia standarnya itu cuma satu biasanya, 17 tahun. Ya standar 17 tahun lah, sampai 17 tahun. Kalau ada biasanya kalau ada yang film-film pembunuhan itu biasanya di-cut tuh, ada bekalahi dikit di-cut biasanya tuh kalau di Indonesia. Nah, gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Masih adakah nih kalian nih? Halo, ada yang ingin ditanyakan kah? Ada. Insya Allah ada Kak. Kareda kah? Yang lain pang? Bilang aja lah, kalau kareda ya kareda, kalau ada ya ada. Bilang aja kalau apa. Batas Pak. Kareda kah? Berarti kakak jelaskan sedikit nih tentang. Untuk sekarang ada Pak. Oke. Kakak jelaskan sedikit tugasnya lah. Tugasnya tuh kalian cuman merangkum materi hari inilah yang di PPT-nya nih. Kalau di apa itu namanya PDF-nya, modulnya tuh nggak ada nih materi ini nih. Modul yang Ibu Rahmah bagikan kan ada materi ini. Terus kalian jelaskan, rangkum materinya, jelaskan dengan bahasa kalian masing-masing, jangan bertiruan, tapi yang selengkap-selengkapnya lah. Itu aja. Kayak Pak, sudahkah? Ngertikah? Pak. Batas pengumpulannya kayak biasanya 1 minggu. Nah, dan juga tugas-tugas kalian dikumpulkan secepatnya lah. Ya kenapa aja ini? Aja ini angkat tangan tadi. Kenapa aja ini? Baik, hari-hari. Iya. Tugas kalian mohon dikumpulkan secepatnya lah, soalnya kakak mau menginputkan nih. Ya, Adisti, kenapa? Bapak ini nanti PPT-nya di-share loh Pak. Di Microsoft Teams sudah kakak share kayaknya. Oh, oke. Atau kakak share di anu kah? Di WA kah? Bisa aja kayak. Karena nanti belum cari. Hinggih aja. Tapi ini beberapa murid ada yang Microsoft Teams-nya nggak bisa masuk akunnya kayaknya ada beberapa. Iya, ada yang belum masuk juga kemarin tuh. Jadi mungkin kakak rekapkan ke ini sih, ke WA grup sih. Mungkin kakak bagikan lewat Google Drive karena kalian bisa download langsung semua pertemuannya. Tuh. Oke, Terima kasih, Kak. ada lagi kah? Kasih tahu teman-temannya juga yang lain lah supaya dikumpulkan tugas-tugasnya secepatnya. Soalnya kakak cuma 1 minggu aja lagi nih. Setelah itu kalian kada bisa lagi konsul ke kakak. Tuh Ibu Rahmah yang ngambil alih karena. Oke, mungkin cukuplah pertemuan hari ini nih. Karena ini pertemuan terakhir, kakak berelaan lah kalau ada salah-salah. Kalau masih belum sempurna mengajarkan ke kalian, kakak berelaan. Karena kalau tetap kakak di jalan dirawak lah. Iya, mungkin itu aja lah. Ini 1 orang lagi sih yang mau doa terakhir, mimpin doa terakhir lagi, doa sesudah belajar. Ada yang mau nggak? Iqbal lagi kah? Atau yang lain nih? Halo? Atau cewek kah?
Adisti tadi kah? Pimpin doa sesudah belajar. Halo guys. Ropi kah? Iya Pak. Ayo. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih sudah masuk kelas ini, walaupun sedikit orangnya kan Bapak. Ya, kakak tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak keluarlah. Assalamualaikum.